Something in your gas, even like a bit harder, a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I'm with the fire. I'm a link, keeps going up wider. So my job is, I'm a rider. Lanjut Bapak Ibu, bisa didengar ya, suara segini bisa didengar Bu? Kalau tadi agak keras, saya cepat lelah Bu. Ya belum makan siang nih Bu. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kemudian wataksurul masyiyah, ternak-ternak gembalaan yang tadinya habis muncul lagi. Banyak lagi kambing, sapi, lembu, kemudian dan sebagainya. Watakzumul ummah, umat Islam ini mulia, maka tidak ada lagi penghinaan kepada umat Islam. Mulia dan orang-orang kafir terhina saat itu. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, beliau akan tinggal, akan hidup setelah itu antara 7 atau 8, yakni hajajan di musim 7 kali atau 8 kali musim haji. Berarti dihitungnya dari musim haji Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar berdasarkan nas hadis ini beliau dibaiat di musim haji. Namun kalau kita lihat dalam satu riwayat yang lain, wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Orang-orang yang berbaiat kepadanya itu sejumlah pasukan Badarku. Pasukan Badar Rasulullah hanya berjumlah 313 sampai 315 orang. Kok bisa di musim haji hanya sedikit yang berbaiat kepadanya? Kemungkinan di saat itu orang sudah susah beribadah haji dan umrah. Berarti hanya sedikit yang beribadah haji, sehingga hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Baik Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Ciri-ciri lain Rasulullah SAW sebutkan, saya percepat. Al-Mahdi min usrati, Al-Mahdi dari nasabku, min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, yaitu dari Al-Hasan. Dari mana kita tahu Al-Hasan? Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW berjalan berdua pulang dari satu tempat. Sambung dulu 15 menit. Nah, sambung 15 menit. Ayo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan dan Husain lari menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah SAW, Al-Husain kepada Ali. Sekali lagi, Al-Hasan dirangkul, diais sama Rasulullah SAW, Al-Husain oleh Ali bin Abi Thalib. Nah Rasulullah mengelus punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hada sayuladu rajulun alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abika ismu abi yamlu ardu addan wa kistan kama muliyat sulman wa zawran. Hei Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Qissatu Al-Hasan wal Husain lam tuzkar. Ya, lam tu'bar. Ya, karya Syekh Said Hasan Al-Husaini dari Iran. Beliau muslim bukan Syiah. Baik, kemudian la tunqadu dunya hatta yamlikul arba rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewat yang berikutnya. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini. Jidatnya lebar. Aknal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya? Ada yang sudah mirip hidungnya sama Imam Mahdi? Bang udah mirip bang. Yamlul ardu qistan wa adlan kama muliyat zawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian kezaliman. Beliau memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika sana ya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya, coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian bariqas sanaya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Al-launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul Israili,
fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasul lihyati, lihyahnya, jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal bang. Tebal sama mancung hidungnya nih. Tapi abang bukan Imam Mahdi bang. Karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khaddihil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Bang tinggal bikin tai lalat dikit bang. Nanti abang mirip Imam Mahdi bang. Mohon maaf buyut bang ya. Kemudian Ablal ayun, ininya bagus Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus, maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun, dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam kayak dicela gitu, padahal tidak dicela. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini minna, dari keturunanku alladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada orang yang sholat, Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Artinya ketika sholat berjamaah itu Imam Mahdi lah imamnya. Nabi sama makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi muncul? Kita lihat Bapak Ibu hadis yang satu ini. Bapak Ibu kita baca sama-sama biar tidak ngantuk. Ya, materi kita makin berat sehingga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menunggulkan kepalanya karena sudah berat materinya. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu ikuti saya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mana suaranya Bu? Belum makan siang sama dengan saya Bu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Jangan disebut Bapak Ibu, jangan Abu Dawud saja yang disebut. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, meninggal dunia, 100 tahun sekali akan muncul mujadid, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, reformis yang tugasnya satu, membuat Islam bersih dari perpecahan. Islam akan kembali seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Kedua, akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Dan yang terakhir yang terpenting, membuat Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. 100 tahun satu kali. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Silakan buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wal Awasratusah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan pada Ustaz Doni Widiansah, nanti kita lanjut lagi setelah beliau Bapak Ibu. Boleh kita lanjut lagi? Karena akan saya perlihatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi bersama kita. Perang demi perang Bapak Ibu. Dan perang-perang yang banyak itu saya bagi dua. Ada perang menggunakan teknologi, dan ini barangkali yang disebut dengan Armageddon. Dan ada perang tanpa teknologi yang disebut dengan Malhamatul Kubra, di mana Dajjal akan muncul di perang Malhamatul Kubra. Karena pada saat Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Berarti perang Malhamatul Kubra hanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan apa lagi? Tombak dan tombak ya. Itulah, pokoknya tidak pakai teknologi, tidak ada nuklir. Baik Bapak Ibu Allah, 100 tahun satu kali. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, umat Islam memimpin dunia terakhir kapan? Zaman Turki Utsmani dulu. Sepakat zaman Turki Utsmani? Sepakat ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Yakin 1924? Nah ini nih.
Hari ini kita berada fase ini Bapak Ibu. Dan nanti tadi yang Allah janjikan ada fase ini. Di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Iblis tidak bisa menggoda, setan tidak bisa menggoda manusia karena isi Islam tegak. Orang-orang beriman dikunci mati imannya, orang-orang kafir dikunci mati kekafirannya. Maka kelihatan mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang musyrik, mana yang beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah puncak kemenangan umat Islam di masa kepemimpinan Imam Mahdi 100 tahun sekali. Berarti 100 tahun berikutnya kapan Bapak Ibu? 2024. Sekarang 2020. Jadi berapa tahun lagi? Apakah ini berarti Imam Mahdi telah dekat kemunculannya? Wallahu alam. Garis bawahi hanya Allah yang tahu. Masya Allahu kan wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua musuh-musuh Islam hanya punya waktu sebentar saja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Begitu pula iblis dan Dajjal, hanya sedikit waktu mereka untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Maka jangan salah, fitnah yang terbesar itu akan muncul di zaman kita. Fire.